Shalom Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, saya yakin bahwa kalau kita mengalami keletihan di tubuh fisik kita mudah sih, kita bisa makan sehat, kita bisa tidur, kita bisa pergi ke tempat refleksi untuk kita mengalami kelegaan, jadi refresh kembali. Tapi kalau berbicara tentang keletihan di dalam jiwa kita, di dalam manusia roh kita, bahkan kita alami tekanan karena begitu banyak beban, pergumulan, tantangan kehidupan yang silih datang berganti, maka kita nggak bisa lakukan seperti banyak orang itu mencari ketenangan sesaat, mencari kelegaan sesaat. Mereka pergi ke mall mungkin, mereka pergi ke tempat-tempat di mana mereka bisa hanya lega sebentar. Nah, saya mau katakan bahwa sumber untuk kita mengalami kelegaan itu hanya dalam Tuhan. Dan Matius 11 ini ayat 28 berkata, Tuhan itu memberikan undangan kepada kita. Pernah nggak kita diundang oleh seseorang? Kita mungkin dijamu makan sebuah perayaan ya, lalu kita datang dan di sana disediakan hidangan dan kita pulang dipuaskan, dikenyangkan. Nah, kerajaan surga itu bukan bicara makan dan minum, tapi bicara kuasa yang bisa memberikan kita kelepasan, kelegaan. Nah, Tuhan mengundang kita di dalam ayat ini, mari kepadaku, come. Dia mengundang setiap kita yang hari ini sedang punya beban, pergumulan berat. Dan itu nggak bisa ditangani kecuali kita datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa mengalami kelepasan. Jadi ini undangan Tuhan. Karena kenapa kita masih percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kita kelegaan? Yang pertama-tama karena Tuhan yang punya surga. Nah, Anda tahu nggak di surga itu kita pernah ada satu orang bahkan pernah dibawa ke surga, dia dapat penglihatan di surga itu begitu banyak yang namanya gudang penyediaan. Di situ ada organ-organ tubuh manusia. Dikatakan semua yang jadi kebutuhan manusia itu ada jantung baru, ada paru-paru, ada mata baru, semua ada di sana. Dan juga ada banyak kebutuhan yang mungkin kita butuhkan jadi kehidupan kita sehari itu di sana Tuhan ada. Karena surga itu memiliki segalanya, surga itu kaya banget. Dan itu yang membuat pertama kenapa kita mesti datang kepada Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita mesti datang kepada Tuhan? Karena yang kedua di kitab Ibrani berkata seperti ini. Ibrani 4 ayat ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya percaya kenapa kita datang kepada pribadi Tuhan. Karena sebagai manusia, dia pernah jadi manusia. Dia pernah mengalami pencobaan, dia pernah ditolak orang, disakiti, mengalami sakit, mengalami yang namanya dicaci maki. Bahkan dia juga pernah mengalami kelaparan. Di padang gurun dia juga pernah mengalami salib. Nah, saya mau katakan Yesus pernah mengalami pencobaan, makanya dia imam besar yang bisa turut merasakan apa yang kita alami hari ini. Saya yakin kalau dia bisa merasakan apa yang kita alami, dia bisa mampu menolong kita hari ini apapun yang jadi pergumulan hidup kita. Yaitu menjadi percaya kita hari ini. Mari datang karena Tuhan yang mengundang kita. Engkau yang punya beban berat, yang alami letih lesu, mari datang pada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita.